Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada contoh berikutnya, contoh ketiga. Contoh ketiga kita akan membahas bagaimana seandainya koefisien X-nya misalkan 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 6. Perhatikan koefisien X-nya adalah negatif. Dan juga nanti kita akan membahas bagaimana kalau koefisien Y-nya yang negatif. Contoh berikutnya bagaimana kalau koefisien Y-nya yang negatif, misalnya 2X min 5Y kurang dari 10. Nah, dua soal ini memiliki pendekatan penyelesaian yang berbeda. Karena untuk soal nomor 3 yang negatif adalah X-nya, yang nomor 4 adalah Y-nya. Nah, ketika X-nya yang negatif, maka ada perlakuan khusus, yaitu harus dipositifkan. Caranya dengan mengalihkan semua ruas menjadi dikali negatif 1. Sehingga diperolehlah 3X plus 2Y menjadi min 2Y lebih menjadi kurang. Nah, 6 menjadi negatif 6. Nah, seperti biasa, langkah selanjutnya adalah kita buat menjadi sama dengan dulu. Sama dengan negatif 6. Nah, seperti biasa juga kita buat berapakah nilai X dan Y-nya ketika X-nya 0, ketika Y-nya 0. Ketika X-nya 0, maka 3 kali 0, 0, min 2Y sama dengan negatif 6. Negatif 6 bagi min kedua adalah 3 positif. Nah, sekarang kalau Y-nya yang 0, maka X-nya adalah 3X sama dengan negatif 6. Negatif 6 dibagi 3 adalah negatif 2. Sehingga di sini diperolehlah X-nya adalah negatif 2, Y-nya adalah 3. Nah, jadi X-nya adalah negatif 2, X-nya adalah negatif 2, Y-nya adalah 3. Nah, perhatikan untuk mengeceknya, sekali lagi kita X-nya adalah negatif 6 dibagi 3 adalah negatif 2. Awas jangan terbalik dengan Y yang di sini, Y min 2 bukan. Yang dipakai adalah ketika X-nya 0, maka Y-nya adalah 3. Ketika Y-nya 0, X-nya adalah negatif 2. Jadi yang dipakai yang kiri kanan. Nah, perhatikan selanjutnya kita akan menggambarkannya dalam koordinat. Nah, seperti biasa kita akan menggambarkannya. Nah, di sini terjadi beberapa kesalahan kemarin. Maksudnya baik, ingin merapikan. Nah, posisi 0 adalah di sini. Nah, yang sebenarnya 1 itu bukan di sini. Negatif 1 itu di sini, karena kalau di sini kesempitan Pak, jadi saya lengkap ke bawah. Nah, ini salah. Kalau mau di sini lengkapnya konsisten 22, ini min 2. Kalau ini jaraknya 2 kotak, ke kanannya juga harus 2 kotak, 2 kotak. Nah, 1, 2, 3, seterusnya gitu. Demikian juga ke kirinya, min 1, min 2. Jadi kalau ini 2 kotak, konsisten, ke kanan juga 2 kotak. Makanya sebaiknya menggunakan kertas kotak atau buku kotak-kotak. Nah, kita akan gambarkan ke atas juga 2 kotak. Nah, 2, ini 3. X-nya negatif 2. Ini posisi negatif 2. Y-nya 3. Nah, selanjutnya kita garis titik-titik tadi. Nah, kita gariskan. Nah, ini adalah garis negatif 3 tambah 2X tambah 2Y sama dengan 6. Nah, kita akan mengarsir, karena pertidaksamaan itu adalah arsiran. Nah, arsirannya kita akan mengecek dengan 0. 0 ke soal. Ke soalnya mana? Boleh ke soal yang asli, boleh setelah diubah, dikalikan dengan min 1. Kalau yang ke asalnya, min 3X tambah 2Y lebih dari sama dengan 6. Nah, ketika dimasukkan 0, ini 0,0, maka menjadi 0 tambah 0. Bagaimana posisinya dengan 6? Ternyata kurang. Padahal di sini yang diminta yang lebih. Berarti 0 itu tidak memenuhi. 0 itu tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Yang memenuhi ini tidak memenuhi, daerah tidak memenuhi, ini adalah daerah yang memenuhi atau daerah penyelesaian atau DP. Sehingga yang diarsir adalah yang sebelah kanan. Nah,
Ini adalah contoh bagaimana kalau koefisiennya salah satunya adalah negatif. Kita kembali ke contoh yang keempat yang y-nya yang negatif. Bagaimana caranya? Apakah harus dikalikan dengan negatif 1? Tidak. Ya, jadi ini malah tidak boleh dikalikan. Karena fokusnya adalah di x-nya. Kalau x-nya sudah positif ya sudah. Langkah selanjutnya tinggal membuat sama dengan 2x min 5y sama dengan 10. Sehingga seperti biasa kita buatkan penyelidikannya. XY-nya, kalau x-nya 0, berapakah y-nya? Nah, di sini x-nya 0, y-nya adalah 10 dibagi 2, menjadi 5. Sekarang kalau yang y-nya yang 0, y-nya yang 0, maaf, ada kesalahan. Kalau x-nya 0, maka 10 dibagi min 5 adalah negatif 2. Jadi y-nya negatif 2. Kalau y-nya yang 0, x-nya yang 5. Jadi ada kesalahan. Jadi ini adalah 10 dibagi negatif 5. Dibagi negatif 5 adalah negatif 2. Sehingga disinilah x-nya adalah 5, y-nya adalah negatif 2. Nah, berikutnya kita akan menggambarkan ke grafiknya. Ya, kita gambarkan grafiknya. Karena y-nya ke bawah, maka kita banyakin yang ke bawah. X-nya ke kanan lebih banyak, kita x-nya yang lebih banyak ke kanan. Jadi ketika kita menggambarkan grafik, disesuaikan dengan kondisi angkanya. Kalau memerlukan lebih banyak atas, kita tampilkan atas. Kalau bawah, tampilkan bawah. Ini 0, ini negatif 1, ini negatif 2, dan seterusnya negatif 3. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi x-nya adalah 5. Kemudian y-nya adalah negatif 2. Nah, kemudian kita garis. Awas, hati-hati. Garisnya ini adalah putus-putus. Kenapa putus-putus? Ya, karena tidak pakai sama dengan. Nah, ketika tidak pakai sama dengan, dia tidak nyambung, tapi putus-putus. Berikutnya adalah kita akan mengecek 0,0 itu ke soal. Ke soal 2x min 5y kurang dari 10. Nah, ternyata 0 dikurangi 0 benar kurang dari 10. Berarti ini adalah daerah penyelesaian. Beda dengan yang tadi. Kalau yang di sini yang bukan daerah penyelesaian atau tidak memenuhi. Kalau yang memenuhi yang ini karena 0 kurang dari 10. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Ya, pada contoh 1, 2, 3, 4 ini kita menggunakan daerah penyelesaian yang diarsir. Sebagaimana yang tadi juga daerah penyelesaiannya adalah yang diarsir. Pada kesempatan berikutnya nanti akan berubah. Justru yang diarsir nanti yang tidak memenuhi. Demikian untuk contoh bagaimana kalau koefisien x-nya positif, y-nya negatif, atau koefisien x-nya negatif, y-nya positif. Ada beberapa perlakuan yang berbeda. Nah, bagaimana kalau kedua-duanya negatif? Maka tentunya yang dijadikan patokan adalah x-nya. Kalau dua-duanya negatif, berarti harus dikalikan negatif 1. Ya, jadi misalkan ini negatif 2 menjadi ya 3x plus 2y. Jadi prosesnya tetap seperti contoh ke-3. Demikian, semoga bisa dipahami untuk bisa menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.